Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 6670230023 kelas 6C. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hambatan perencanaan pembangunan, yang dimana di sini menjadi tugas membuat review dalam bentuk video. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Nah, jurnal yang akan kita bahas pada kali ini itu ditulis oleh Tatik Latifah. Nah, jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatannya itu studi kepustakaan atau library research. Nah, kita langsung mulai kepada identitas dari jurnalnya. Dari judul lengkap jurnal ini yaitu Hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, yang tadi saya bilang ditulis oleh Tatik Latifah, dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research atau studi kepustakaan. Nah, hambatan yang terjadi atau fokus kajiannya itu adalah distorsi yang terjadi dalam proses kebijakan publik yang ada di tingkat daerah. Berarti dalam jurnal ini fokus penelitiannya adalah distorsi atau hambatan di dalam proses kebijakan publik di tingkat daerah. Nah, masuk kepada latar belakang dan juga tujuan dari jurnal ini. Penulis dari jurnal itu memulai dengan argumen bahwasanya tujuan pembangunan adalah mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik, di mana hal ini hanya bisa tercapai kalau misalnya perencanaan yang ada itu perencanaan yang baik dan juga pengerahan sumber daya yang tepat. Nah, tapi masalahnya yang terdapat di jurnal ini adalah proses kebijakan publik itu sangat kompleks gitu, melibatkan banyak sekali pihak gitu, dan juga banyak kepentingan dan juga banyak aktor. Nah, kompleksitas inilah yang akhirnya memunculkan masalah dan juga distorsi di dalam pembangunan perencanaan pembangunan daerah, bahkan sampai berpotensi untuk menyebabkan kegagalan ketika kebijakan diimplementasikan. Dari sini tujuan jurnal yang bisa diidentifikasi adalah untuk menganalisis hambatan-hambatan apa saja nih yang paling sering muncul dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang ada di Indonesia. Masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang tadi digunakan itu kan metode penelitian dengan kualitatif. Nah, dari sisi metode ini, jurnal ini menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan kualitatif, yang dimana menekankan pemahaman mendalam atas fenomena, bukan saja hanya angka-angka statistik begitu. Nah, yang kedua, jenis penelitiannya ini kan library research yang tadi sudah disinggung. Nah, di mana penulis di dalam penelitian ini itu mengkaji berbagai macam literatur regulasi dan juga hasil penelitian terdahulu yang relevan. Nah, yang ketiga, teknik analisis yang digunakan itu menggunakan konten analisis atau analisis isi untuk mengkategorikan dan mensintesiskan temuan dari berbagai sumber-sumber yang sekunder gitu. Nah, hasil dari penelitian ini yang bisa saya analisis, yang bisa saya review, jurnal ini tuh mengidentifikasi adanya 4 hambatan utama di dalam perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Yang pertama adalah dominasi elit dan juga kepentingan politik nih. Dalam banyaknya proses musrenbang biasanya atau rapat perencanaan, keputusan masih didominasi oleh aparat pemerintah dan juga kelompok-kelompok berpengaruh, di mana aspirasi masyarakat bawah itu seringkali diabaikan dan juga tidak terakomodasi. Nah, hambatan kedua yang dianalisis dari jurnal ini adalah rendahnya kapasitas SDM dari perencana. Banyak jabatan fungsional perencana diisi hanya oleh aparatur yang tidak mempunyai kompetensi teknis yang memadai. Akibatnya apa? Dokumen perencanaan seperti RPJMD atau RKPD itu tidak disusun dengan analisis yang kuat begitu. Nah, hambatan yang ketiga adalah minimnya partisipasi daripada masyarakat, di mana musrenbang itu seharusnya menjadi ruang partisipasi yang nyata dalam menjadi ruang partisipasi yang nyata gitu. Tapi di dalam praktiknya justru musrenbang itu hanya dijadikan sebagai formalitas saja gitu, yang saya baca daripada hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Nah, hambatan yang keempat atau hambatan yang terakhir itu adalah keterlambatan daripada anggaran dan juga adanya kelemahan data, di mana pencairan dana
yang terlambat dan juga tidak akurat dalam data pembangunan itu akhirnya membuat apa? Membuat perencanaan tidak tepat sasaran dan juga program-program pembangunan akhirnya tidak berdampak secara optimal. Nah, menurut saya, analisis kritis saya terhadap jurnal ini dari pertama sisi kelebihannya lah. Kelebihannya itu jurnal ini cukup menarik karena hambatan yang diidentifikasi mencakup dimensi politik, SDM, partisipasi hingga teknis daripada anggaran gitu. Nah, jurnal ini menjadi relevan menurut saya dengan konteks desentralisasi dan juga otonomi daerah yang ada di Indonesia gitu. Tapi ada juga beberapa kelemahan yang harus dicatat di dalam jurnal ini. Yang pertama, tidak adanya studi lapangan. Nah, hambatan yang diidentifikasi itu bersifat umum dan juga belum tentu sesuai konteks di setiap daerah di Indonesia gitu. Apalagi contohnya kalau misalnya kita lihat hambatan di Papua, tentu berbeda dengan hambatan yang ada di Pulau Jawa begitu. Yang kedua, jurnal ini tidak menawarkan adanya rekomendasi kebijakan yang konkret dan juga terukur gitu. Jadi apabila kita tahu apa hambatannya, tapi tidak ada panduan jelas bagaimana kita bisa mengatasinya begitu. Nah, kesimpulannya yang bisa saya simpulkan, yang pertama, perencanaan pembangunan daerah sangat rentan terhadap distorsi atau hambatan karena banyaknya kompleksitas proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan juga kepentingan. Yang kedua, hambatan utamanya itu mencakup dominasi elit politik, rendahnya kapasitas SDM, minimnya partisipasi masyarakat, dan juga masalah teknis, anggaran, dan juga data. Yang ketiga, diperlukannya reformasi secara sistemik gitu, mulai dari penguatan musrenbang yang substansi, peningkatan kompetensi perencanaan daerah, dan juga jaminan partisipasi masyarakat yang nyata dan juga bermakna. Yang keempat, jurnal ini menurut saya menjadi referensi yang penting apabila kita ingin memahami mengapa sih banyak program pembangunan daerah yang tidak mencapai tujuannya gitu. Nah, mungkin untuk review jurnal kali ini saya cukupkan. Terima kasih kepada Bu Laili selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembangunan dan juga teman-teman yang sudah menonton. Semoga tugas review jurnal ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempelajari perencanaan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.